kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala wajib pula menghormati bulan yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yaitu kita menghormati bulan Rajab ini dengan cara kita melebihi ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah melebihi daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai waktu dan tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbeda juga waktu dan tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya kita beribadah pada waktu dan tempat tersebut. Contohnya tempat yaitu Mekah dan Madinah. Kita beribadah di Mekah dan Madinah lawan kita beribadah di Bakarung sini jauh, karena kita beribadah di Mekah dan di Madinah sana. Dan sebaliknya, kita berbuat dosa di Bakarung sini lawan kita berbuat dosa di Mekah lawan Madinah jauh, karena dosanya kita berbuat dosa di Mekah dan Madinah. Bahkan para ulama ada yang dalam munakibnya itu kadahapun bersandar masuk ke Masjid Nabawi karena menghormati situ ada makamnya Rasulullah. Dan ada juga ulama yang buang hajat keluar daripada tanah haram, daripada kota Mekah dan Madinah, saking menghormatinya tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kita nih, kandangan ini tempat yang dimuliakan Allah, kita bertaksi dulu atau kita bermotor dulu kerantau sana, hendak bahira aja. Jadi ada ulama yang demikian, karena Mekah dan Madinah atau tanah haram itu adalah tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai hamba kita dan waktu yang dimuliakan Allah yaitu diantaranya bulan sekarang, yaitu bulan Rajab ini. Jadi kita harusnya ibadah kita, ketaatan kita harus lebih daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Umpamanya bulan Jumadil Akhir hadir ke majelis ini, umpamanya bahalat malam Selasa ini hadir, malam Selasa kena tawadul istirahat usah hadir bahalat-halat. Jadi kita bulan Rajab ini kita tambah ibadah kita hadir semuaan. Tiap malam Selasa hadir ke majelis ini adalah tanda kita menghormati bulan Rajab. Kita menambah ibadah, dan diantaranya berkat daripada guru kita, yaitu kebanggaan kita, kebanggaan Kalimantan Selatan, yaitu Syekhuna Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Tanpa kita sadari beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala bertepatan dengan bulan Rajab ini. Tanpa kita sadari berkat haul beliau, ibadah kita daripada bulan sebelumnya itu bertambah berkat beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Rajab ini. Bulan Rajab, bulan Jumadil Akhir kita kada tapi bahaul, kada tapi memberi makan orang, tapi berkat beliau diwafatkan Allah di bulan Rajab ini, kita secara otomatis bertambah ibadah kita kepada Allah. Berkat beliau ini adalah salah satu tanda aulia Allah. Beliau bukan hanya hidup, wafatnya pun membawa keberkahan bagi kita semua. Tanpa kita sadari, apalagi jakanya kada musim Covid ini, posko-posko orang memberi makan kita lihat di mana-mana, dan relawan-relawan kita lihat di mana. Itu adalah perbuatan ibadah yang mana secara tidak langsung tanpa kita sadari di bulan sebelumnya kita tidak memperbuat demikian, tapi di bulan Rajab ini ibadah kita tanpa kita sadari bertambah berkat daripada beliau. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Beliau wafatnya pun memberi manfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat bagi kawan-kawan kita, bagi saudara kita, dan kita dalam hidup bermasyarakat termasuk orang yang bermanfaat.
Dan diantaranya lagi di bulan Rajab ini, ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bulan Rajab ini terdiri daripada 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ra artinya rahmatullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Rajab ini melimpahkan, mencurahkan rahmat-rahmatnya kepada hambanya itu lebih banyak daripada bulan sebelumnya. Harusnya kita, Allah mencurahkan rahmat lebih banyak, harusnya kita lebih beribadah lagi daripada bulan-bulan sebelumnya. Jim artinya jud, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan ini tercurah kepada hamba-hambanya. Dan Ba adalah birrullah, artinya kebaikan Allah berlimpah daripada bulan-bulan yang lain. Di bulan Rajab ini ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan diantaranya lagi di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sudah masyhur atau sudah kita kenal mungkin semuaan, bahkan di kalender menjadi agenda daripada negara kita, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab ini. Ialah Isra itu perjalanan Nabi kita, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Haram di waktu malam hari, itu namanya adalah Isra. Dan Mi'raj itu perjalanan Nabi daripada Palestina atau Baitul Maqdis menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah Mi'raj. Jadi 2 kejadian, Isra dan Mi'raj. Di antara kejadian ini, namun kita ceritakan dari awal sampai akhir, sampai subuh kita pada tuntung peristiwa-peristiwa Nabi kita. Tapi yang jelas Nabi kita banyak mendapat mukjizat-mukjizat di peristiwa Isra Mi'raj ini, dan ilmu-ilmu yang beliau dapatkan daripada peristiwa ini. Namun di antara semua itu, intinya daripada Isra dan Mi'raj ini ialah Nabi kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menerima perintah sembahyang 5 waktu. Itu adalah intinya. Namun kisah-kisahnya banyak. Nabi kita ini Nabi kita bertemu ini, panjang kisahnya. Yang jelas intinya Nabi kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dan menerima sembahyang 5 waktu, perintah sembahyang 5 waktu. Inilah kedudukan sembahyang ini. Dikatakan Nabi, as-salatu imaduddin. Sembahyang ini adalah tiang agamanya, tiang agama. Kenapa? Karena amal ibadah yang lain Nabi dapatkan melalui Jibril, tetapi salat ini Nabi kita langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapat perintah. Puasa itu melalui Jibril dahulu, haji melalui Jibril, tapi sembahyang ini langsung Nabi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salat itu imaduddin. Sembahyang ini adalah tiang agama. Kita aja membetajak rumah, membetajak warung dan lain-lain yang kita selamati itu pasti betajak tiang. Kadang mau betajak hatap keselamatan, kadang mau sudah melantai, pasti ketiga keselamatan betajak tiang. Jadi saking pentingnya sholat itu, makanya dikatakan Nabi, sholat itu adalah tiangnya agama. Dan barang siapa yang kadang melaksanakan sholat, maka itu meruntuhkan daripada agama. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat amal yang lain, tidak memperdulikan amal yang lain apabila seorang hamba itu tidak melakukan sholat. Kita bersedekah tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kita tidak melaksanakan sembahyang. Dan awal amal yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu sholat, yaitu sembahyang.
kita yang permulaan ditakuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kada betakun berapa ikung binikam kada ditakuninnya itu, berapa bisi bini kada, berapa bisi anak kada, berapa bisi rumah kada, tapi ditakuni Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak apa sembahyang kita. Amun baik, selamat sudah kita. Di amunnya balang kambingan, maka makin ngalih kita genang dan akan menjalar ke lain-lain. Umpamanya ini polisi berajaan yaitu kartu vaksin, amunnya kedada kartu itu SIM dicari, KTP dia dan lain-lain lalar. Amunnya sudah ada kartu vaksinnya langsung taruh saja kejar polisi, aman sudah. Jadi awal yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sembahyang. Dan ujar Nabi kita, barang siapa yang meninggalkan sembahyang ini muta'ammidan secara sengaja, maka ianya sungguh kafir terang-terangan. Artinya sungguh terang-terangan kafir sudah. Amun orang beriktikad sembahyang itu kada wajib, beriktikad sembahyang itu meninggalkan sembahyang sengaja, maka ini itu sungguh kafir. Amun bertobat maka ini harus bersahadat dahulu. Amun amal yang lain kada sampai ke kafir, meninggalkan puasa kada sampai kafir. Tapi amun sembahyang ini adalah kafir kita amun meninggalkannya. Jadi amun kurang atau pernah bertamat sembahyang, amun hendak tobat itu harus bersahadat dahulu. Karena kafir orang yang meninggalkan sembahyang ini secara muta'ammidan, secara sengaja. Lain tidur itu kada sengaja, bersengajainya atau diatikat di hatinya kada wajib sembahyang ini sudah kalau usah bersembahyangan lagi, itu termasuk bersengajainya kada sembahyang, maka ini itu sungguh kafir. Yang zahir artinya terang-terangan sudah ininya kafirnya. Dan jadi Nabi kita, sholat ini adalah cerminnya ibadah. Amunnya puasa belum tentu ada sembahyang ibadahnya. Amunnya naik haji belum tentu di situ ada sembahyang. Tapi amun sembahyang di situ mencakup semua ibadah. Kita rahatan sembahyang kada boleh makan lawan minum. Jadi di sembahyang itu ada sudah puasanya. Sembahyang kita inna sholati wa nusuki, ada juga hajinya di situ. Sembahyang kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengucapkan salam. Di situ ada sedekah juga. Salam itu termasuk daripada sedekah. Dalam sembahyang ada sholawat dan lain-lain. Jadi sholat itu adalah cermin ibadah. Bahkan dikatakan sembahyang itu gerak-geriknya itu, orang yang rancak sembahyang itu tak akan bebas daripada penyakit, karena semua gerak-geriknya itu sudah ibarat kita tuh yang kayak yang latihan olahraga lagi. Gerak-gerakan sembahyang itu semuanya bagus, kadeda yang mencederai daripada anggota tubuh kita. Orang yang rancak sembahyang berarti semakin sehat. Stroke rancaki sembahyang, kasilahu rancaki sembahyang, karena sembahyang ini gerak-geriknya adalah kesehatan bagi tubuh kita, karena sholat itu adalah cermin ibadah. Dan di antara peristiwa ini Nabi kita pernah didatangi oleh anak beliau yaitu Siti Sayyidatina Fatimah Zahra dan suaminya Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali masuk ke rumah Rasulullah, maka saat itu Nabi kita Sayyidina Ali mendapati Nabi kita itu menangis. Menangis itu sadidan. Menangisnya itu ibarat kita saking menangisnya itu kada pernah Sayyidina Ali melihat Nabi kita ini menangis sesedih ini menangisnya. Lalu ditakuni oleh Sayyidina Fatimah Zahra, wahai ayahku, apa yang membuat sempian menangis?
sampai seperti ini ya Sayyidatina Fatimah. Lalu dijawab Nabi kita, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya ketika aku dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, aku diperlihatkan surga, aku diperlihatkan keindahan-keindahan surga, dan aku diperlihatkan calon penghuni-penghuni surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku juga berjalan-jalan diperlihatkan daripada neraka dan siksa-siksa neraka dan calon-calon orang yang penghuni neraka dengan kita. Dan aku menangis karena aku ketika itu melihat di neraka kebanyakannya yang isinya di neraka itu adalah perempuan-perempuan. Yang Nabi kita daripada umatku, ini bukan perempuan umat yang lain-lain, artinya ini umat Nabi kita, sehingga Nabi kita menangis. Di situ ujar Nabi, aku melihat ada perempuan yang digantung daripada rambutnya sampai kelihatan otaknya, terpancul otaknya digantung. Dan ada pula aku melihat perempuan yang digantung lidahnya, ilatnya digantung, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya air yang mendidih, air yang mengurap. Dan yang ketiga, aku melihat perempuan itu digantung dari buah dada atau payudaranya digantung sampai ke intuhut landu digantung. Dan aku melihat lagi perempuan-perempuan itu, jalan Nabi kita, disiksa tangannya itu, tangan kanan lawan tangan kiri yang kayak tali diikat, rambut tulang, dan kakinya kayak itu sama, batis lawan batis diikat kayak kita jerat mati, tangan lawan tangan diikat juga. Dan aku melihat lagi perempuan-perempuan kepalanya itu kepala babi dan awaknya awak himar. Dan aku melihat lagi perempuan-perempuan itu berkepala anjing, lalu dipukuli kepalanya oleh para malaikat. Inilah 7 macam perempuan jenis siksa yang dilihat Nabi kita. Mendengar demikian, Raqamah Fatimah berdiri langsung. Sayyidatina Fatimah Zahra langsung berdiri melihat Nabi kita berbicara demikian. Lalu Sayyidatina Fatimah, ya Rasulullah, wahai ayahku, wahai kekasih Allah, apa jua gerangan yang diperbuat perempuan sehingga inya sedemikian disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa gawiannya? Ujar Sayyidatina Fatimah Zahra kepada abahnya, karena mendengar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siksaannya itu kita mendengar pun ngeri, apalagi seumpamanya mengalami demikian itu. Langsung berdiri Sayyidatina Fatimah, apa gawiannya wahai Rasulullah sehingga ia disiksa demikian? Adapun yang kepalanya yang digantung rambutnya sampai kelihatan otaknya itu, ujar Nabi kita, itu adalah perempuan-perempuan yang membuka auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini perempuan-perempuan yang membuka auratnya kepada laki-laki yang bukan mahram. Yang bukan mahram itu artinya inya kada boleh kawin lawan laki-laki itu, kada bapak amun sudah boleh kawin itu bukan mahram lagi. Sepupu sekali boleh kada kawin, boleh, berarti inya membuka kepala, membuka aurat lawan sepupu sekali, hukumnya haram. Lawan yang sanak kada bapak, karena lawan yang sanak kada boleh kawin. Pokoknya hendak tahu mahram itu apa? Mahram itu ialah bila kita kada boleh kawin lawan inya, berarti kita kada apa membuka aurat lawan inya. Namun ada batasan-batasannya juga.
Umpamanya laki lawan bini ada batasan auratnya, kuitan lawan anak ada batasannya. Amun bebinian umpamanya lawan orang lain batasnya seluruh tubuh. Tapi amun lawan kuitan binian itu anak lawan kuitan batasnya antara dada, antara intuhut dan pusat belahin pulang. Jadi yang disiksa demikian itu ialah perempuan-perempuan yang membuka auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ini penting bagi kita yang punya istri, bagi kita yang punya keluarga, karena Nabi kita karena kita disuruh menjaga daripada keluarga kita daripada siksa api neraka, termasuk anak, orang tua terhadap anak, atau laki terhadap bini. Karena laki lawan bini ini hendak sehidup semati di akhirat. Yang bini masuk surga kada rela aku masuk surga kecuali lakiku dibuat jiwa, ujar yang bini. Karena lakiku pada menangati aku membuka aurat, lakiku tidak melarang aku membuka aurat. Ketika perempuannya dimasukkan ke neraka, aku kada hendak masuk neraka sorangan, aku hendak masuk neraka sehidup semati lawan lakiku. Jadi kita hati-hati kita sebagai suami kita, dan termasuk anak, orang tua dan anak. Kita jaga anak kita agar selalu menutup auratnya. Dan yang kedua ialah siksa yang lidahnya digantung dan mulutnya dimasukkan air yang mendidih atau air yang menggurak. Itu adalah perempuan-perempuan yang perkataannya menyakiti hati suaminya. Jadi ini adalah perempuan-perempuan yang menyakiti hati suaminya, kata-katanya menyinggung suaminya, yang meolah lakinya itu kada reda. Makanya diceritakan ada seorang perempuan yang begitu taat kepada lakinya. Lalu pada saat itu perempuan itu kuitannya meninggal dunia. Lalu minta izin lawan lakinya, artinya wahai suamiku, ulun minta izin bahwasanya orang tuaku meninggal. Tapi tidak diizini lakinya. Amun kita kuitan meninggal beginian nih, kuitan meninggal laki kada diizinakan keluar rumah, biar kayak apa aja pasti ulik di kuitan karena kuitan meninggal. Tapi ini perempuan karena taatnya kepada laki, kuitan meninggal pun yang laki kada membariakan keluar rumah, maka inya kada menengok atau kada melayat daripada orang tuanya. Maka pada saat itu bahasa kita orang kampung ini durumuman, itu kuitan meninggal kada dihilangi bahasa kita. Tetapi anaknya tersebut dimimpi daripada orang tuanya, dan orang tuanya berterima kasih kepada anaknya yang perempuan tadi yang kada menghilangi sidin meninggal tadi. Wahai anakku, berkat baktinya engkau kepada suami engkau, aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosaku. Artinya jakanya inya melanggar perintah lakinya, dan lakinya jangan keluar rumah, tapi inya keluar rumah, maka dosa kuitannya tadi belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang kampung gerungan, padahal dosanya kuitannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat taatnya seorang istri tadi terhadap perintah lakinya. Dan siksa yang lidah digantung dan dimasukkan ke dalam mulutnya air yang mendidih, ini adalah perempuan-perempuan yang ketujuh, imamai lawan laki, yang mengolah hati lakinya tidak senang atau kada reda. Jadi hati-hati perempuan-perempuan yang ketujuh memamai lawan laki, hati-hati. Namun kededa atau masalah sedikit aja yang tidak menanggung, tidak ada maksiat yang digawi laki, memamai masalah sedikit, apakah
kada tetupar nabaka pemamai lawan laki hati-hati amun lakinya kada ridho kalau jenar termasuk daripada yang ditangisi Rasulullah SAW daripada ajab tersebut. Karena kebanyakan penghuni neraka itu ujar Nabi kita adalah perempuan sudah. Jadi jenis-jenis siksa yang dilihat Nabi kita inilah jenis-jenisnya. Dan yang ketiga, orang yang digantung payudaranya sampai ke lutut. Nyaman kada? Payudara digantung di payudara. Nah, ini adalah perempuan bahasanya kita yang selingkuh kepada laki-laki lain, atau yang merasa hendak melihat laki-laki lain, merasa kepingin lawan laki-laki lain. Makanya di Tarim itu, pasar-pasar itu khusus pasar perempuan, jalan-jalan khusus jalan perempuan. Bahkan saking dimuliakannya di sana perempuan kalau dibariakan bahasa kita ke pasar, perempuan khusus di rumah aja supaya ia kadang melihat laki-laki lain. Karena amun melihat laki-laki lain, terlihat tidak terbagus pada laki, umpamanya timbul ada rasa hendak, termasuk daripada yang diceritakan Nabi kita. Jadi perempuan-perempuan di Tarim itu menjaga hatinya agar inya tidak ada rasa hendak lawan laki-laki lain, makanya inya ada keluar rumah. Namun kita ini keluar rumah melihat tegagah pada laki kita, bulikakan yang di rumah lebih gagah lagi, biar hirang yang penting manis daripada putih tapi panau. Lebih baik kita asal manis, bulikakan yang di rumah lebih gagah lagi. Kalau kita menghendaki laki-laki yang lain termasuk daripada yang hadis Nabi tersebut, yang disiksa, yang digantung di payudara. Nauzubillah min dzalik. Dan yang keempat ialah perempuan yang tangan lawan tangannya diikat nang kaya tali, batis lawan batisnya diikat nang kaya tali. Ini adalah perempuan-perempuan yang tidak membaguskan mandi daripada haid dan nifasnya. Sembarangan kada beberasi, kada bagus masih mandi wajibnya sembarangan. Makanya kebinian itu tugas seorang laki itu mengajari daripada istrinya. Amun laki kada tapi bisa bertakun lawan tuan guru. Banyak hayat setiap kampung itu pasti ada tuan gurunya. Bahkan majelis taklim ini di mana-mana. Kayak apa tata cara mandi wajib, kayak apa syarat-syaratnya. Amun kada sah juga kita ibadah yang lainnya. Namun yang mandinya sudah kada beres. Ini adalah perempuan-perempuan yang tidak membereskan atau yang tidak bagus daripada mandi wajib daripada nifas dan haidnya, ujar Nabi kita, sehingga disiksa demi